Halo semuanya, seneng banget bisa ketemu kalian di sesi penjelasan kali ini. Khususnya buat teman-teman mahasiswa Kristen dimanapun kalian berada yang lagi dengerin materi ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah bahasan yang menurut saya luar biasa penting dan sangat relevan. Kita akan ngomongin soal gimana sih caranya ngegabungin iman kekristenan kita dengan profesi dan keahlian, apalagi di dunia digital sekarang ini. Sering banget kan kita ngerasa, urusan kampus, sains, atau urusan coding itu beda jalur sama urusan rohani gereja. Padahal, materi ini justru menegaskan kalau talenta digital kalian itu sebenarnya instrumen yang super kuat buat memuliakan Allah. Seru kan? Yuk langsung aja kita kupas tuntas. Oke, biar ada bayangan, ini dia peta perjalanan kita di sesi ini. Kita bakal mulai dari panggilan iman profesional, terus masuk ke peran mahasiswa, lanjut ke prinsip Alkitab di tempat kerja, melihat teknologi sebagai panggilan, ngebahas tantangan di era digital, dan nanti ditutup dengan kesimpulan tentang bekerja untuk Tuhan. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, panggilan iman dalam dunia profesional. Jadi gini, sering banget ada konsep keliru soal hidup yang terbagi, di mana kita tuh misahin iman di satu kotak dan urusan karir atau kampus di kotak yang lain. Seolah hari Minggu itu buat Tuhan, Senin sampai Sabtu buat dunia. Nah, dokumen materi kita ini menolak keras banget pandangan kayak gitu. Yang benar adalah hidup yang terintegrasi. Kalian harus sadar kalau dunia profesional, dunia akademik, bahkan ruang-ruang server tempat kalian kerja, itu bukan area yang netral loh. Itu adalah ladang misi, tempat di mana nama Allah harus banget dipermuliakan lewat karya nyata kalian. Inti dari semua ini sebenarnya tertuang sempurna banget di Kolose 3 ayat 23-24. Materi ini ngingetin kita, kalau kalian lagi nulis baris kode yang ribet banget, lagi asik riset sains, atau lagi ngerjain desain antarmuka, itu bukan sekedar ngerjain tugas fana buat atasan atau dosen. Enggak sama sekali. Kalau itu dikerjakan dengan motivasi yang benar, sungguh-sungguh, jujur, dan kualitasnya dijaga buat memuliakan Allah, percaya deh, pekerjaan teknis kalian itu otomatis berubah jadi ibadah yang hidup. Lanjut ke bagian kedua, 5 peran mahasiswa Kristen. Sebagai intelektual muda nih, ada 5 peran dinamis yang ibaratnya tuh jadi kompas buat hidup kalian di kampus maupun di masyarakat. Kalian dituntut buat jadi agen perubahan, berfungsi sebagai kontrol sosial, tampil sebagai kekuatan moral, teguh jadi penjaga nilai, dan akhirnya harus siap sebagai generasi penerus atau iron stock. Sekarang, apa yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah makna di balik kata agen perubahan itu sendiri. Menguasai ilmu bukan sekedar ajang kompetisi buat diri sendiri demi kejar gelar dan gaji tinggi. Berdasarkan Roma 12 ayat 2, ilmu kalian itu harus dipakai buat bawa transformasi ke dunia. Dan yang lebih keren lagi, sebagai agen kontrol sosial, materi ini merujuk ke Amos 5 ayat 24. Ayat ini secara tegas nyuruh kalian buat gak diam aja, tapi aktif ngelawan ketidakadilan di masyarakat pakai keahlian ilmu yang kalian punya. Tapi tunggu dulu, materi ini juga negasin kalau sebelum kalian bisa jadi pemimpin, kalian wajib banget jadi kekuatan moral yang bersinar di tengah kegelapan, sesuai pesan di Matius 5. Kalian juga harus jadi penjaga nilai yang berani ngelawan arus relativisme dunia, seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 8. Nah, kalau pondasi itu udah kuat, barulah kalian sah disebut sebagai iron stock. Kalian ini ibarat aset yang super berharga, generasi penerus yang benar-benar disiapin buat ngegabungin iman dan sains secara utuh sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan dari 2 Timotius 2 ayat 2. Kita masuk ke bagian ketiga, prinsip firman Tuhan dalam profesionalisme. Mari kita lihat gimana Alkitab tuh sebenarnya semacam buku manual operasional buat tempat kerja kalian. Kita semua tahu, kerja di dunia teknologi itu butuh ketekunan yang luar biasa intens. Kalian bakal sering ketemu proyek yang durasinya berbulan-bulan, stres kelelahan gara-gara proses debugging, belum lagi harus terus-menerus update ilmu baru. Amsal 12 ayat 24 ngingetin kalau tangan rajin memegang kekuasaan. Nah, materi kita menggabungkan prinsip ini dengan Roma 12 ayat 11 yang ngajak kita buat punya roh yang menyala-nyala saat bekerja. Jadi, harus pantang menyerah dalam ngerjain setiap detail kerjaan teknologi yang kalian pegang. Poin yang paling krusial di sini adalah soal integritas di ranah digital. Ujian integritas kalian tuh sekarang bukan cuma soal ngambil uang fisik, tapi soal data. Coba deh tanya ke diri sendiri, apakah kita gampang aja ngejiplak kode karya orang lain? Apakah kita pakai kecerdasan buatan secara nggak etis? Atau jangan-jangan sistem yang kita bangun malah memanipulasi privasi orang? Berdasarkan Amsal 10 ayat 9 dan Efesus 4 ayat 25, materi ini benar-benar mendesak kalian buat bangun reputasi yang mutlak jujur. Ya bahkan pas kalian lagi sendirian nyepi di depan laptop jam 2 pagi sekalipun.
Nah, satu hal yang harus terus kalian pegang, teknologi itu harus memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Di sini penulis materi mengaitkannya dengan Markus 10 ayat 45. Melayani sesama itu kan nggak cuma terjadi di dalam gedung gereja. Bikin aplikasi yang bisa mecahin masalah sosial, bagi-bagi ilmu IT ke teman yang lagi kesulitan, atau mastiin sistem yang kalian buat itu bawa dampak kebaikan buat banyak orang, itu semua adalah pelayanan nyata supaya orang nggak makin jauh dari kasih Tuhan. Bergeser ke bagian keempat, talenta teknologi sebagai amanah Tuhan. Di slide ini ada contoh-contoh nyata yang pastinya bakal bikin kalian terinspirasi tentang gimana keahlian digital itu sebenarnya adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Bayangin aja, kalian kelak bisa ngebangun aplikasi Alkitab yang mampu nembus batas budaya dan daerah terisolasi, atau bikin sistem informasi buat bantu sekolah-sekolah di Prasnijatra. Bahkan, kalian bisa ngerancang alat bantu teknologi buat memulihkan martabat teman-teman penyandang disabilitas. Wah, ini sih benar-benar wujud pemulihan dan keadilan yang dibawa langsung melalui barisan kode dan sistem. Tapi di balik semua hal menginspirasi tadi, ada peringatan keras juga soal sisi gelap dunia digital. Ingat, karena talenta keahlian kalian itu amanah, maka setiap baris kode yang kalian ciptakan bawa beban moral yang besar. Coba pikirin deh, desain aplikasi yang emang sengaja dibikin supaya orang kecanduan scrolling tanpa henti. Teknologi kebohongan deepfake yang menghancurkan kebenaran, sampai sistem yang diam-diam mengeksploitasi data pengguna. Kalian tuh punya tanggung jawab ilahi buat nolak dan gak ikut-ikutan ngebangun alat-alat destruktif semacam ini. Dan semua ini bermuara pada satu pertanyaan yang brilian banget buat pergumulan kita sebagai profesional digital Kristen. Apakah yang kita buat memuliakan Tuhan dan memanusiakan sesama? Pertanyaan ini tuh bukan sekedar retorika basa-basi, teman-teman. Teks materi ini benar-benar menantang kalian secara emosional dan rasional. Buat jadiin kalimat ini sebagai filter mutlak untuk semua proyek dan tempat kerja kalian kelak. Nah, kita bergeser ke bagian kelima. Tantangan profesionalisme di era digital. Di era ini, kita juga dihadapin sama krisis yang namanya personal branding. Ambisi duniawi itu terus nekan kita buat nyari validasi lewat jumlah likes, views, dan popularitas yang fana. Tapi materi kita ngebenturin fenomena ini dengan Filipi 2 ayat 3 yang jelas-jelas nolak pujian sia-sia dan mengarahkan kita ke Yakobus 4 ayat 10 buat selalu punya kerendahan hati. Ingat selalu ya, identitas, makna hidup, dan harga diri kalian itu nggak pernah ditentukan oleh algoritma platform media sosial, melainkan oleh status kalian sebagai anak-anak Tuhan. Selain itu, materi kita juga nyorotin banget soal budaya toksik kerja berlebihan sampai kelelahan ekstrim atau burnout. Ini sering kejadian karena teknologi bikin kita ngerasa harus tersambung terus. Makanya, perintah dari Keluaran 20 soal hari Sabat tuh kerasa sangat relevan. Netapin batas waktu dan ngambil istirahat itu bukan berarti kalian pemalas atau kurang ambisi. Istirahat itu justru perintah perlindungan langsung dari Allah. Mengabaikan istirahat sama aja kayak menghancurkan diri sendiri dan merusak esensi pekerjaan itu sebagai ibadah. Mari kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan yang sangat kuat, teknologi yang menyembah Tuhan. Coba kita lihat 4 langkah ini dan mari jadikan ini sebagai checklist atau cetak biru buat karir kalian nanti. Pertama, kerja. Lakukan semua pekerjaan teknis kalian pakai dedikasi maksimal, seolah-olah Tuhan sendiri atasan kalian. Kedua, etika. Pegang integritas sekencang-kencangnya, tanpa kompromi, walau nggak ada yang ngawasin. Ketiga, pelayanan. Pastiin talenta digital kalian itu menghasilkan karya yang benar-benar memberdayakan orang lain. Dan yang keempat, iman. Pastiin sehebat apapun kecanggihan teknologi yang kalian mainkan, semuanya tunduk di bawah otoritas dan prinsip-prinsip Kristus. Buat nutup sesi bahasan kita hari ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan pamungkas yang provokatif banget. Apakah talenta digital kalian kelak bakal dipakai semata-mata buat bangun kerajaan kalian sendiri dan ngejar tepuk tangan dunia? Atau bakal kalian pakai buat sungguh-sungguh memuliakan nama Allah? Jawabannya ada di ujung jari kalian pas kalian ngetik kode esok hari. Jadilah agen perubahan Kristen yang tangguh dan penuh integritas di dunia digital. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini. Jadikanlah karya digital kalian sebuah ibadah dan sampai jumpa lagi.